Assalamualaikum siswa-siswi SMP IT Insan Taqwa yang Ibu banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya, selalu bersyukur dan selalu semangat untuk belajar. Hari ini kita akan mempelajari hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan Indonesia. Pada subbab A, kalian telah mempelajari kelangkaan. Masih ingatkah kalian tentang pengertian kelangkaan? Kelangkaan merupakan persoalan ekonomi yang paling mendasar dikarenakan keinginan manusia yang tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Penyebab kelangkaan yang pertama, perbedaan letak geografis. Yang kedua, keterbatasan sumber daya produksi. Yang ketiga, keterbatasan produsen dalam memproduksi. Keempat, laju pertambahan penduduk yang cepat. Kelima, perkembangan teknologi yang lambat. Keenam, bencana dan kerusakan alam. Serta yang ketujuh, eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Keterkaitan antara pasar dan distribusi dapat kita lihat peranan pasar dalam mendistribusikan barang dan jasa. Peranan keterkaitan pasar dengan distribusi antara lain: A. Mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi. Dengan adanya pasar dan distribusi, barang dan jasa yang dihasilkan produsen dapat dinikmati oleh konsumen baik melalui pasar tradisional maupun modern. B. Membentuk terciptanya harga barang yang stabil. Dengan adanya pasar, barang-barang dapat tersalurkan kepada konsumen. Proses penyaluran akan membuat harga relatif stabil. C. Produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan produk. Keuntungan bagi produsen dengan adanya pasar dan distribusi akan mempertahankan penjualan dengan stabil. Penjualan ini akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh. Bagi perekonomian nasional, peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang dapat dilihat sebagai berikut. Peranan pasar bagi produsen, yang pertama, menentukan tingkat harga produk tertentu. Kedua, mengamati selera dan jenis kebutuhan konsumen. Peranan pasar bagi konsumen, yang pertama, memudahkan konsumen memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, menjadi sarana konsumen untuk menawarkan berbagai faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Peranan pasar bagi pembangunan ekonomi. Yang pertama, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat melalui jual beli. Yang kedua, menyediakan bahan baku bagi pelaksanaan pembangunan. Peranan pasar bagi sumber daya manusia. Yang pertama, memudahkan perusahaan mencari tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan. Yang kedua, sebagai sarana memperoleh informasi ketenaga kerjaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Demikian materi pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.